sate, nasi bebek, terus besi tua. Orang Madura itu keras perilakunya, kaku, ekspresif, temperamental, pendendam, dan suka melakukan tindakan kekerasan. Kalau orang Sunda itu katanya matre. Harta, tahta, dan wanita di bawah pemerintahan Joko Tole. Jaanga bunga, bendar sengko, mate, tak celurit sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak ngebahas soal budaya sama tradisi. Ya udah, makanya di video kali ini aku akan bahas lagi nih soal tradisi atau budaya dari salah satu daerah di Indonesia. Kira-kira kali ini dari mana ya? Apakah dari daerah asal kalian? Ya, kali ini aku akan bahas sedikit tentang tradisi atau budaya Carok dari Madura. Kenapa ya aku mau bahas ini? Ya nggak ada alasannya. Ya karena emang aku pengen tahu lebih banyak aja tentang budaya atau tradisi Carok ini. Tapi seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya. Kalau semua informasi yang aku bagikan ke kalian selama ini di video-video aku, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi ya. Aku coba gali dan aku ambil dari berbagai sumber yang insya Allah menurut aku terpercaya. Terus aku rangkum, abis itu aku bagiin lagi ke kalian. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin informasinya salah, ya nggak apa-apa, itu jadi tugas kalian buat langsung koreksi. Langsung dikoreksi aja ya, bantuin aku koreksi, tulis aja langsung di kolom komentar ya. Dan sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa dong disupport terus channel ini supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Caranya gampang banget kok, tinggal klik aja tombol like-nya, terus abis itu klik juga tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya yang nonton video ini bukan cuma kamu, tapi teman-teman kalian juga ikutan nonton ya. Dan satu lagi, kalau kalian nggak kepengen ketinggalan nih jadi orang pertama yang nonton video aku, jangan lupa itu tombol loncengnya diklik supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu openingnya nggak usah kepanjangan, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia budaya Carok Madura. Enjoy the video ya. Indonesia ini kan kaya banget ya sama budaya dan tradisinya. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua itu tuh punya budaya dan tradisi yang beda-beda kan pastinya. Nah, tapi justru itu yang jadi salah satu keistimewaan dari negara kita. Mungkin kalau misalkan mau dibahas satu-satu juga nggak tahu kelarnya kapan, saking banyaknya tuh budaya di Indonesia ya. Nah, kali ini aku tertarik banget nih pengen bahas tentang salah satu budaya dari Madura yang udah terkenal banget di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kalian tahu kan kalau Madura itu kan identik banget sama senjata pamungkasnya tuh yang asli khas banget dari Madura, yaitu celurit. Nah, budaya Madura yang mau aku bahas kali ini juga ada hubungannya nih sama celurit. Selain Madura ini terkenal banget sama sate, nasi bebek, terus besi tua, dan satu lagi yang khas banget dari Madura itu kan suka pakai sarung. Ternyata masih banyak banget hal unik, budaya, dan tradisi yang menarik banget buat kita cari tahu dari Pulau Madura. Salah satunya budaya yang agak sedikit mengerikan yaitu Carok. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu ya ke kalian kalau misalkan nanti dari informasi yang aku sampaikan ini ada kata-kata yang penyebutannya itu salah gitu menurut kalian. Karena kan logat kita kan pastinya beda-beda dong. Nah, kalau dari budaya Madura ini tuh aku agak bingung nih penyebutannya, yang benar itu Carok atau Carok. Nanti kalau aku salah penyebutannya tolong dikoreksi ya. Carok dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian. Biasanya Carok ini melibatkan dua orang atau dua keluarga besar. Menurut budayawan Sumenep yaitu Bapak Ibnu Hajar, Carok ini adalah sebuah pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain. Dan ini biasanya berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi intinya adalah demi membela kehormatan. Kalau kita mendengar kata Madura, dalam benak sebagian orang mungkin yang akan terbayang itu langsung alam yang tandus, perilaku yang kasar dan arogan, bahkan menakutkan. Dan bahkan citra negatif yang paling kentara dari Madura itu adalah mengenai Carok atau celurit. Kalau udah dengar kata ini pasti identik banget sama aroma kekerasan kan ya. Soalnya pasti yang ada di dalam bayangan masyarakat kita itu adalah tindakan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam berbentuk celurit yang melengkung, dan pastinya tajam banget kan itu di bagian ujungnya. Stereotip ini nggak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya ya. Banyak yang menyebut orang Madura itu keras perilakunya,
kaku, ekspresif, temperamental, pendendam, dan suka melakukan tindakan kekerasan. Tapi emang seringkali hal ini mendapatkan pembenaran saat terjadi kasus-kasus kekerasan di mana pelakunya itu adalah orang Madura. Ya tapi yang nggak bisa dihubung-hubungin juga ya sebenarnya. Nggak boleh tuh kita asal ngejudge seseorang itu kayak begitu. Biarpun kebanyakan orang dari suku tertentu itu sifatnya kayak apa yang orang-orang bilang, tapi belum tentu ya orang-orang yang dari suku tertentu itu tuh sifatnya sama. Jadi kita nggak boleh main ngejudge gitu aja. Kayak contohnya nih, banyak yang suka bilang kan, kata orang-orang nih orang Padang itu katanya pelit. Terus ada juga yang bilang orang Betawi itu males. Ada juga yang bilang kalau orang Jawa itu tuh pendiam. Dan banyak yang bilang kalau orang Sunda itu katanya matre. Tapi nggak bisa begitu dong. Kita nggak bisa menilai seseorang itu cuma dari katanya. Sebenarnya itu semua tuh cuma stigma masyarakat aja yang diciptain sama masyarakatnya sendiri sebetulnya. Dan itu sudah terjadi secara turun-temurun. Contoh stigmanya misalkan kayak gini. Mungkin orang tua kalian itu selalu ngasih tahu nih ke kalian nih, kasih wejangan. Kamu tuh jangan nikah sama orang Padang ya. Orang Padang itu tuh pelit. Mungkin dulu orang tua kalian pernah ngomong kayak gitu ya. Anaknya dilarang menikah atau menjalin hubungan sama satu suku tertentu gitu misalkan. Ya mungkin dulu emak kalian itu pernah mau pinjem uang sama orang Padang gitu. Terus pada saat mau pinjem nggak dikasih. Ya mungkin pada saat itu orang Padangnya emang nggak bisa ngasih karena memang nggak ada yang bisa dipinjemin gitu kan. Tapi udah suuzon aja, langsung aja tuh dijudge kalau orang Padang tuh pelit. Jadi nggak bisa ya kalian itu menilai sifat dan perilaku seseorang itu cuma dilihat dari suku apa nih mereka. Itu namanya rasis, nggak baik ya. Perilaku carok mungkin emang nggak muncul begitu aja. Pasti ada penyebab yang sangat esensial sebagai pemicu utama dari budaya carok. Tapi kayak yang udah aku jelasin tadi di awal, budaya ini tuh lahir karena beberapa pemicu. Dan diantaranya itu yang paling sering terjadi soal harta, tahta, dan wanita. Dan juga ketika harga diri dan martabat seseorang merasa terlukai, tercemar, ataupun merasa terinjak-injak. Sebenarnya budaya caro yang udah jadi ikon bagi orang Madura ini sampai detik ini masih belum jelas asal-muasalnya gimana. Dan dari beberapa sumber yang aku dapet nih, awal mula caro ini katanya muncul dan dimulai sekitar tahun 1847 sampai dengan tahun 1849. Nah ini aku mau kasih tahu sedikit ke kalian semua tentang awal mulanya budaya caro ini muncul di Madura. Jadi awal cerita sebelum budaya carok ini ada, dulu nih ya, pada saat kerajaan Madura dipimpin oleh Prabu Cakraningrat sekitar abad ke-12 Masehi dan di bawah pemerintahan Joko Tole di abad ke-14 Masehi. Dan pada abad itu, celurit ini sebetulnya belum dikenal sama masyarakat Madura. Bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Semolo atau putra dari Bindara Saud dan putra Sunan Kudus di abad ke-17 Masehi, tidak ditemukan catatan sejarah yang menyebutkan istilah senjata celurit dan budaya carok. Pada saat itu, senjata yang sering kali digunakan dalam perang atau duel satu lawan satu itu selalu pedang, keris, atau tombak. Pada masa-masa itu tuh belum ada yang kenal sama celurit. Nah, munculnya celurit di Pulau Madura ini bermula pada abad ke-18 Masehi. Pada masa ini dikenal seorang tokoh Madura yang bernama Pak Sakerah. Pak Sakerah ini singkat cerita diangkat menjadi mandor tebu oleh Belanda di daerah Bangil, Pasuruan. Nah, yang jadi ciri khas dari Pak Sakerah ini adalah senjatanya yang berbentuk arit besar yang kemudian dikenal sebagai nama celurit. Beliau ini dalam setiap kesempatan selalu membawa senjatanya ini setiap kali pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Pak Sakerah ini dikenal merupakan seorang mandor yang jujur dan taat menjalankan ibadah. Para pekerja di sana juga pada suka nih sama Pak Sakerah. Ini karena sifat dan kearifannya beliau. Tapi pada suatu ketika beliau ini dijebak dan difitnah oleh bosnya sendiri. Udah difitnah sama bosnya sendiri pula kan? Nah, untuk mengembalikan citra dirinya, Pak Sakerah kemudian dengan terpaksa harus membunuh bos beserta kaki tangannya dengan menggunakan celurit atau senjata yang selalu dia bawa kemana-mana itu. Nah, di akhir kisah, akhirnya Pak Sakerah ini tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur oleh Belanda. Sesaat sebelum dihukum gantung, Pak Sakerah ini sempat berteriak. Beliau berucap, "Goperman kurang ajar! Jaanga bunga, bendar sengko, mati! Setong Sakerah APTE, saebu Sakerah tombu pole." Nah kan ya, belepetan kan gue ngomongnya kan. Maaf ya kalau pengucapannya salah, tapi kalau yang nggak ngerti nih artinya begini kurang lebihnya. Jadi kata Pak Sakerah nih sebelum dihukum gantung, beliau ini sempat berteriak, "Guperman keparat," katanya.
Jangan bersenang-senang dulu kamu ya. Saya memang mati, tapi satu sakerah dibunuh, akan muncul 1000 sakerah lagi. Gitu. Sebelum dihukum gantung, Pak Sakerah ini sempat berteriak dan berucap seperti itu. Jadi kayak semacam sumpah serapah gitulah ya. Nah, sejak saat itulah orang-orang Madura kalangan bawah khususnya mulai berani nih untuk melakukan perlawanan kepada penindas. Dan mereka menggunakan senjata berupa celurit, di mana senjata ini digunakan sebagai simbolisasi figur Pak Sakerah. Nah, karena mulai banyak perlawanan nih dari masyarakat, akhirnya Belanda nih merasa kewalahan. Dan untuk mengatasi perlawanan rakyat Madura, Belanda ini kemudian berupaya untuk merusak citra Pak Sakerah lagi. Hal ini dikarenakan beliau ini kan merupakan seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Sehingga banyak rakyat Madura yang terinspirasi oleh kisah kepahlawanannya beliau. Ampun dah. Company. Orang yang udah meninggal aja masih kuat ya, tetap lu fitnah. Belanda kemudian dengan sengaja mensenjatai golongan Blatter. Blatter nih artinya jagoan ya guys. Golongan Blatter ini tuh ternyata pribumi guys, tapi mereka bekerja dengan Belanda, jadi kaki tangannya Belanda gitulah. Ya sama aja kayak Pak Sakerah. Pak Sakerah kan juga dulu bekerjanya sama Belanda, ditunjuk untuk menjadi mandor tebu. Nah, Blatter ini juga kebanyakan orang pribumi yang kerja sama Belanda untuk menjadi kaki tangannya para Belanda. Dan golongan Blatter ini dipersenjatai sama Belanda pakai celurit juga ternyata. Nggak dikasih senapan mereka itu. Dikasihnya sama, celurit juga gitu. Soalnya Belanda ini tuh licik ternyata guys. Para Blatter ini disenjatai dengan celurit juga. Dan ini bertujuan untuk merusak citra Pak Sakerah yang mempopulerkan senjata itu. Mereka akhirnya kemudian diadu domba nih dengan sesama bangsanya sendiri sebagai perwujudan dari politik divide et impera. Karena provokasi Belanda itulah akhirnya jadi sering banget terjadi pertarungan antara golongan Blatter atau jagoan yang merupakan kaki tangannya Belanda dengan golongan jagoan dari kalangan yang memberontak kepada Belanda. Nah, kemudian pertarungan sampai mati inilah yang sampai saat ini dikenal dengan carok. Saat itu, pada saat melakukan carok, mereka ini tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dulu. Akan tetapi mereka menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Tapi bedanya, kalau celurit yang dipakai sama Pak Sakerah pada saat itu adalah sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Tapi saat itu Belanda beda nih mengartikannya. Bagi Belanda, celurit ini disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan para penjahat. Padahal yang jahat itu kan elu ya. Belanda itu yang jahat, ngadu-ngadu domba orang. Udah memfitnah, ngadu domba lagi. Emang suwe lu ya. Carok biasanya dilakukan sebagai ritual khusus balas dendam terhadap orang yang melakukan pelecehan harga diri. Terutama gangguan terhadap istri yang membuat para lelaki Madura merasa malo atau malu dan tada tajina atau direndahkan martabatnya. Carok telah menjadi arena reproduksi kekerasan. Dan katanya korban carok ini nggak dikubur di pemakaman umum, melainkan akan dikubur di halaman rumah dari keluarga korbannya. Terus katanya juga pakaian korban yang berlumuran darah nanti akan disimpan di dalam lemari khusus agar pengalaman traumatik ini terus berkobar, dan ini juga bertujuan supaya rasa dendam ini bisa diwariskan ke keturunan-keturunan korban carok ini. Agak serem sih ya, kan nggak baik ya sebenarnya ya mendendam itu. Tapi kok malah sengaja gitu ya, biar keturunan-keturunannya juga bisa ikut balas dendam sama si pelaku carok ini. Agak gimana gitu sih ya, agak bingung juga aku yang mau nanggepin. Tapi ya gimana, namanya juga budaya kan. Ini tuh udah diturunkan dari nenek moyang kita terdahulu, jadi mau gimana lagi. Tapi kalian jangan ngerasa gimana-gimana dulu ya. Ini ntar gara-gara aku ngomongin makna dari carok ini, terus udah nih langsung keluar tuh sisi negatifnya. Pemikiran kalian udah kemana-mana. Terus kalian gak mau deh nerusin nonton video ini. Jangan dong. Terus tonton video ini sampai habis ya, biar informasi yang kalian dapetin gak setengah-setengah. Kebanyakan orang soalnya kayak gitu, dapet info setengah-setengah itu justru yang suka menimbulkan sifat suuzon tuh. Makanya lanjutin dulu nonton videonya sampai habis ya. Nah, setelah korban carok ini meninggal, terus kan rasa dendamnya ini tuh muncul nih ke keturunan-keturunan atau keluarga dari korbannya ini. Jadi akhirnya timbullah rasa ingin membalaskan kematian keluarga yang menjadi korban dari carok ini. Sasaran utama carok balas dendam adalah pemenang carok sebelumnya.
atau bisa juga kerabat dekatnya. Kalau dalam bahasa Maduranya itu namanya taretan dalem. Inilah mereka yang nantinya akan menjadi target dari carok balasan sebagai representasi musuh. Tapi biasanya pilihan sasaran jatuh pada orang yang dianggap kuat secara fisik maupun secara ekonomi. Ini bertujuan agar keluarga musuh nggak mampu lagi untuk melakukan carok balasan. Jadi secara nggak langsung nih, kalau misalkan targetnya ini yang diutamain orang yang kuat secara fisik maupun ekonomi, diharapkan kalau setelah targetnya ini meninggal, keluarga musuhnya ini atau keluarga dari korban caroknya ini nggak akan lagi membalaskan dendamnya ke pelaku carok. Jadi seolah-olah tuh kayak memutus mata rantainya lah gitu ya. Nah kalau kita bahas soal carok, pasti ini akan berkaitan erat banget sama senjata yang digunakan untuk carok itu sendiri. Karena ini kan budaya dari Madura ya. Dan senjata khas dari Madura itu apa coba? Tahu lah pasti kalian, senjata khas yang terkenal banget dan melekat banget sama orang Madura. Ya, bener banget, celurit. Pasti udah tahu kan jargon-jargon orang Madura yang sering banget kita denger soal celurit ini. Tak celurit sampean. Sering kan kalian denger jargon itu? Om Kadir tuh kayaknya tuh salah satu yang mempopulerkan jargon itu tuh. Nah kalau kita ngomongin soal carok, udah pasti ini juga berkaitan erat banget sama celurit. Keberadaan celurit punya makna filosofi di mata orang Madura. Ini bisa dilihat dari bentuknya yang seperti tanda tanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang Madura selalu tidak puas terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Gimana itu maksudnya ya? Jadi gini, diperkirakan kalau makna dari bentuk celurit Madura ini berkaitan dengan kebiasaan orang Madura yang selalu tidak puas dengan fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Jadi misalkan gini deh, aku kasih contoh hal yang kecil aja. Misalkan ada orang Madura yang merantau ke Jakarta nih. Nah kalau di Madura kita tahu dong, orang-orang Madura itu tuh udah terbiasa banget pergi kemana-mana tuh pakai sarung ya kan. Dia mau ke pasar pasti pakai sarung, mau ke masjid ya pasti pakai sarung ya. Ke mall bahkan banyak orang Madura yang pakai sarung, tapi di Madura. Mau itu dari kalangan kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas, itu rata-rata orang Madura pasti pakai sarung. Nah karena mereka udah terbiasa nih kemana-mana pakai sarung, pas mereka merantau ke Jakarta, mereka melihat nih kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mereka lihat di Madura, nggak mereka lihat di Jakarta. Kok orang-orang di Jakarta kalau pakai sarung kalau cuma mau ke masjid doang ya? Heran lah nih mungkin orang Madura, mereka bertanya-tanya, kenapa ya orang pakai sarung cuma pada saat ke masjid doang? Padahal kalau kita nih di Madura kemana-mana tuh pasti selalu pakai sarung. Jadi banyak pertanyaan tuh di dalam pikiran mereka. Nah karena itulah digambarkan kalau bentuk dari celurit ini seperti tanda tanya. Karena melihat dari kebiasaan orang Madura yang tidak puas terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka. Dan kebiasaan orang Madura ketika membawa celurit ini cukup menarik perhatian juga nih. Laki-laki Madura biasanya selalu meletakkan celurit di pinggang samping kiri. Karena menurut orang Madura, tradisi seperti itu sebagai upaya untuk pembelaan harga diri laki-laki Madura. Dan juga sebagai pelengkap, karena menurut mereka tulang rusuknya laki-laki itu kurang satu, katanya begitu. Makanya orang Madura menggunakan celurit untuk melengkapi tulang rusuknya yang kurang satu. Celurit ini juga disiapkan untuk membela istri, harta, dan tahta ketika diganggu oleh orang lain. Dan katanya laki-laki Madura belum lengkap tanpa celurit. Istilahnya tuh kayak kalau belum punya celurit tuh kayak belum laki banget gitu loh. Karena carok ini adalah salah satu budaya yang diwarisin turun-temurun, pasti ada tata caranya yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan carok ini ya. Carok ini dapat dilakukan secara ngonggai atau menantang duel satu lawan satu. Atau bisa juga dilakukan secara nyelep atau menikam musuh dari belakang. Pada zaman kemunculannya, carok banyak dilakukan dengan cara ngonggai. Tapi semenjak dekade tahun 1970-an, carok ini lebih banyak dilakukan dengan cara nyelep. Dengan adanya kebiasaan melakukan carok dengan cara nyelep, maka etika yang bermakna kejantanan bergeser menjadi brutalisme dan egoisme. Ya makin kesini kan zaman udah makin edan ya. Kadang sebuah budaya itu tuh dimaknanya beda sama sebagian orang. Mengatasnamakan budaya, tapi sebenarnya mereka tuh punya tujuan beda di dalamnya itu. Miris ya. Nah, kira-kira ada kriteria yang khusus nggak sih untuk celurit yang digunakan dalam budaya carok ini? Mungkin ada syarat-syarat khusus gitu ya untuk celurit yang digunakan dalam budaya carok. Atau semua jenis celurit bisa dipakai untuk budaya carok?
Nih aku jelasin dikit ya. Celurit dengan kualitas khusus biasanya dibuat atas dasar pesanan. Dan ini nggak diperjualbelikan secara bebas di pasaran, kecuali celurit yang emang ditunjukkan sebagai hiasan. Hal ini terkait karena para perajin celurit ini nggak mau nih karyanya disalahgunakan sama orang yang memakainya. Ya iyalah ya, pengrajinnya ini pasti nggak mau dong hasil karyanya itu disalahgunain. Apalagi zaman sekarang udah banyak banget ya anak-anak muda ABG labil tuh yang sok-sok jagoan. Banyak banget kan sekarang ABG labil yang pada ikut-ikutan tawuran tuh sok jagoan banget. Sampai ada yang bawa-bawa samurai, celurit, bawa parang. Serem banget sih. Nah, para pengrajin ini tuh takut kalau hasil karya mereka tuh disalahgunain untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Takutnya nanti nih kalau misalkan lagi ada razia terus tiba-tiba ditangkap polisi kan yang bawa celurit ini. Pas itu diperiksa nih, kamu dapat celurit dari mana? Saya beli di bapak ini tuh pak. Disamperin lah tuh si bapak yang jual celurit. Habis itu di razia, terus gara-gara banyak yang tawuran, banyak yang bawa-bawa celurit, banyak bawa senjata tajam, akhirnya dia nggak boleh produksi lagi, usahanya ditutup. Padahal kan niatnya dia, produksi itu kan buat hal-hal yang lain, kayak contohnya ngarit rumput, atau buat motong hewan kurban, kan bisa juga tuh, motong pakai golok ya kan. Tapi disalahgunain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah makanya nih, para pengrajin ini nggak mau sembarangan ngejual secara bebas nih hasil karya mereka. Takutnya nanti disalahgunain, terus imbasnya ke para pengrajin juga. Kalau misalkan produksinya disuruh tutup gimana? Kasian kan, mau makan apa ntar mereka. Tapi di beberapa pasar desa juga terdapat beberapa pedagang yang secara khusus menjual hasil usaha kerajinan celurit. Setiap pedagang senjata tajam biasanya menyediakan sekitar 10-15 celurit. Mereka menggelar berbagai jenis peralatan yang biasa digunakan untuk kegiatan pertanian dan rumah tangga. Tapi biasanya celurit yang digunakan untuk carok itu selalu diletakkan secara tersembunyi di balik tempat penjualan. Perkembangan budaya carok lambat laun mulai terkikis nih dari masyarakat tradisional Madura. Hal itu disebabkan oleh gesekan dengan budaya yang datang dari luar Madura. Selain akses pendidikan yang telah memasuki kehidupan masyarakatnya, budaya carok ini juga dianggap sebagai warisan lama yang secara perlahan akan punah. Mengingat budaya ini punya impact negatif bagi masyarakat, bahkan sampai berujung kematian. Tapi ada beberapa pendapat menyatakan kalau carok ini bukan sebuah tradisi dan budaya orang Madura. Menurut mereka, orang Madura ini lebih suka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan bijak, tanpa adanya kekerasan, walaupun permasalahan tersebut menyangkut harga diri. Mereka juga menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum agama dan juga hukum negara. Mereka menyadari betul kalau perilaku carok ini adalah perbuatan dosa besar yang melanggar perintah Allah. Tapi menurut mereka, meskipun begitu, carok memang masih kerap terjadi di beberapa wilayah di Madura. Cuma perbuatan ini sama sekali tidak mewakili sifat dari orang Madura ya. Karena carok sendiri sebetulnya lebih bersifat personal dan lokal. Ya kayak aku bilang tadi, nggak bisa nih kita banding-bandingin sifat dari suku tertentu cuman karena ada beberapa orang dari suku tertentu itu yang sifatnya hampir sama. Ya dong, nggak bisa dong, setuju ya kalian? Masa mentang-mentang kalian sering lihat orang Betawi tukang kawin, istrinya banyak di mana-mana ada karena dia juragan kontrakan gitu. Terus lu juga mau samain gitu sama orang-orang Betawi yang lain. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Orang Jawa juga banyak kok yang istrinya banyak. Mbah gue aja nikahnya kalau nggak salah 3 kali tuh. Kalau denger bapak gue cerita, ini si Bude ini tuh masih saudara sama bapak, tapi beda ibu. Terus si Bule ini juga nih masih saudara sama bapak, tapi dia ini satu ibu cuman beda bapak. Sampai keder gue juga tuh dengerin bapak gue cerita. Jadi ya sama aja, nggak harus dia orang mana, mau dia orang Betawi, mau dia orang Padang, mau dia orang Papua, orang Madura, orang manapun, kita nggak bisa nyamain sifat seseorang itu cuman dari dia ini asalnya dari suku mana. Kalau emang secara personal sifatnya kayak begitu, ya begitu aja udah. Jangan rasis lo makanya, ntar dihujat sama ini lo, masyarakat persukuan aja lo. Oke lah kalau begitu, kira-kira itulah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang tradisi atau budaya carok dari Madura. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dong diklik tombol like-nya ya. Habis itu tombol subscribe-nya juga jangan lupa diklik dan di-share juga ke semua sosial media yang kalian punya. Biar yang nonton video ini bukan cuma kamu aja, ya.
Dan kalau kalian punya masukan juga saran buat aku buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah deh kalau aku ada kesempatan aku bakal bawain request dari kalian ya. Terus support channel aku ya supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.